Selamat malam teman-teman Tugu Malang.id dan pembaca Tugu.tim.id, Tugu Media Group. Malam ini kita akan ngobrol santai tentang menjadi womanpreneur bersama Dokter Gigi Nina Agustin. Ya, kita akan bahas temanya tentang From Zero to One, menjadi womanpreneur tangguh. Pak. Selamat malam, Dokter Nina Dokter Gigi Nina Agustin, dok ya, namanya. Ya, tapi biasa dipanggil Dok Min gitu sih. Oh, dok Nin, siap. Dokter Gigi yang akhir-akhir ini viral luar biasa dengan dokter APD ya, nah istilahnya ya, dok ya. Ya, dulu awal pandemi ya tahun kemarin itu. Oh ya, siap. Gimana? Jadi ya media kita ini ikut kita memviralkan, kalau nggak salah di YouTube kita ribuan, kalau nggak salah, dan di Instagram kita ribuan yang menonton itu. Sama sebentar ya, sama Tugu Malang. Dokter, oh, Ya, ya. Nah, waktu itu kita memberitakan dan memang viral ribuan di artikel kita, artikel YouTube, Instagram, luar biasa dokter yang satu ini. Yang pertama mungkin Siap. pasti ya. Waktu saya nganter istri ke kliniknya di Araya, ini klinik dokter NDC Dental, dok ya. Nah, Nah, itu identiknya apa itu memang dokter APD gitu. Saya tanya ke stafnya, taunya dokter APD gitu. iya. Gitu. Sama Oke, dok. karyawan-karyawan dokter-dokter di NDC juga memakai APD-nya unik semua dan juga perawat giginya juga. Jadi colorful APD yang Siap, dipakai. siap, luar biasa sekali, dok. Nah, dok, ini apa itu kita malam ini berbincang tentang temanya From Zero to One, menjadi womanpreneur yang tangguh gitu. Nah, jadi kenapa dari nol menjadi satu? Nah, itu karena semuanya kan banyak pengusaha berangkat dari nol, dan apa itu, dan menjadi satu, bukan menjadi 10, karena satu ini maknanya menurut kami, jadi semuanya itu harus merasa ada di posisi satu agar selalu bisa tumbuh. Mindsetnya itu mindset growth, mindset tumbuh gitu lah. Kalau saya baru baca buku bagaimana ada orang yang bermindset tetap dan ada orang bermindset tumbuh. Nah, jadi kalau di dunia usaha kan yang mindset yang harus ditanamkan kan mindset bertumbuh gitu, dok ya. Nah, itu juga yang mungkin ada di mindsetnya dokter, sehingga kliniknya kalau nggak salah sudah 6, dok ya, di Malang dan Pandaan ya. Nah, di Malang Raya Kabupaten dan sekarang lagi bikin ekspansi ke luar kota. Insya Allah ada dua klinik, dua cabang klinik yang akan dibuka langsung bersamaan. Berarti sekarang 6 tambah 2 berarti 8 ya, dok ya? Akan Ya 8. Allah, enggak. Lagi Oke, siap. proses buat. Siap, siap, luar biasa sekali. Ya, ini suara saya terdengar jelas, dok ya? Jelas Pak, cuman agak gerak-gerak ya gambarnya ya. Gimana, dok? Gambarnya agak Terdengar gerak-gerak jelas dikit ya? ya. Jelas. Kalau suara saya Pak, Oh ya, terdengar jelas, dok, terdengar jelas. Nah, ini, dok, apa itu? kalau kalau zoom, kalau les gitu gini ya. Kadang sinyal tuh mempengaruhi kita. Ya, siap, 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 dok. Tapi jelas kok, dok. Tapi jelas. Nah, ini, dok, apa itu? Saya mohon maaf kalau gambar saya ini ya, karena di tempat yang ini lumayan darurat ini. Kalau agak goyang-goyang. Dok, tapi semoga nggak mengurangi bincangan kita malam ini. Jadi tema kita malam ini, dok, itu tentang womanpreneur. Jadi bagaimana menurut dokter, apa sih yang paling menantang bagi seorang womanpreneur itu? Jadi apa yang perlu dipersiapkan bagi teman-teman milenial nih yang perempuan yang ingin menjadi entrepreneur? Ya, silakan, dok. Jadi sebenarnya tantangan buat kita sebagai wanita womanpreneur itu terkadang masih dianggap sebelah mata. Karena kamu kan perempuan, masa bisa? Kamu bisa tak?
mau apa bekerja selain di dapur, selain di rumah, selain ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan dan bahkan anggapan sebelah mata ya bahwa kita itu ternyata bisa melakukan seperti itu. Jadi sebenarnya menjadi womanpreneur di masa sekarang ini justru hal yang menguntungkan karena apa? Kita sudah mengalami transisi ke arah digital, ya kan? Jadi menurut saya eman banget buat para wanita itu tidak memanfaatkan masa-masa yang sebenarnya sudah semakin dipermudah untuk kita bisa berbisnis ya Pak ya. Dalam arti bisnis yang paling mudah, paling gampang, dan bahkan tidak perlu keluar rumah ya kan. Bahkan sekarang saya baca berita-berita juga bahwa transisi perekonomian sekarang sudah mulai dikuasai oleh emak-emak yang berdaster. Oh Dalam gitu. arti The power. Hah? emak-emak berdaster. Dalam arti mereka yang bermain di bidang perekonomian di apa namanya di online shop kayak gitu kan, yang jual di Shopee, Tokopedia yang tidak perlu kantor, tidak perlu ruangan, tidak perlu seragam, itu malah bisa mendominasi perekonomian saat ini di masa era digitalisasi seperti ini. Jadi menurut saya sebagai kaum wanita eh, tidak ada batasan seorang wanita untuk berkarir, untuk menjadi pebisnis. Jadi semuanya itu sama, tidak ada perbedaan gender untuk berbisnis. Ya, dalam arti ketika kita ingin terjun langsung ke bisnis, kita harus yakin dengan diri kita sendiri. Kita harus tahu dengan kemampuan kita, ya kan? Mana sih yang nilai lebih kita, mana sih yang bisa kita lakukan untuk terjun ke dalam bisnis, ya. Passion kita apa, hobi kita apa, kita harus bisa menguasai, ya, tips-tipsnya itu. Terus yang kedua, Oke, mm, oke, silakan. sebagai perempuan kita harus menjalin relasi sebanyak mungkin. Networking itu sangat penting untuk berbisnis. Bahkan bisnis pun kalau saya pribadi tidak hanya melulu modalnya adalah uang, tidak hanya melulu modalnya adalah duit, ya kan? Modal utama seorang pebisnis adalah networking, adalah relasi. Ketika relasi kita punya banyak relasi, itu adalah jembatan untuk kita melakukan bisnis, ya. Terus yang ketiga, skill komunikasi kita harus asah kemampuan komunikasi kita. Gimana sih kita bisa ngomong yang bagus, ngomong yang benar untuk menjual jasa atau menjual produk yang kita punya, ya kan? Skill komunikasi itu sangat penting. Dan setelah itu kita harus bangun teamwork untuk memulai bisnis itu. Seperti itu, Siap. konsisten dan komitmen ada. Makanya dimulai dari diri sendiri dulu, kita perbanyak relasi, kemudian kita kita bikin teamwork, kemudian konsisten. Karena bisnis itu tidak selalu berakhir keberhasilan, ya kan? Tidak selalu jalannya mulus, tidak selalu jalannya itu lancar. Dalam bisnis itu ibarat kita naik sepeda, belajar naik sepeda itu pasti ada jatuh bangunnya, kayak gitu. Siap dok. Jadi menarik sekali nih dok. Jadi ini ya, ini yang sebenarnya sudah dilakukan dokter Nin yang dengan viral ini, viral sampai centang biru ini ya, IG-nya. Selamat dok ya, luar biasa ini. Jarang-jarang Oh, dokter yang punya Instagram tentang biru dan cukup fanatik followernya saya lihat, cukup interaktif engagementnya. Nah, ini jadi memang perempuan itu harus memanfaatkan digital ini dengan media sosial, dengan marketplace ini untuk mendongkrak bisnisnya gitu dok ya. ya, bener banget, mumpung bener-bener dimudahkan, jadi sayang banget tidak memanfaatkan kesempatan ini gitu loh. Jadi kita Siap. kan tidak perlu sewa kantor, tidak perlu hire karyawan banyak, ya kan? Kita mulai dulu dari hal paling kecil, paling sederhana yang bisa kita lakukan dengan memanfaatkan teknologi yang serba mudah dan murah ini. Kalau saya Siap. sih gitu. Nah, kalau dokter ini merasa terbantu nggak ini dengan ada 6 klinik dan itu kan dokter kalau saya lihat, saya kan sering keliling Kota Malang ini cukup Ya, mengepung lah kira-kira ini klinik dokter ini ya. Dengan adanya media sosial sampai tentang biru dan lain sebagainya, itu berdampak nggak dok ini dengan bisnis dokter? sangat berdampak dalam arti ketika saya muncul, orang itu tahu, orang itu ngerti, oh iya, awareness ke dokter Nina, akhirnya banyak orang juga nanya, dokter prakteknya di mana, kayak gitu. Jadi
ketika personal branding kita muncul awareness, orang-orang tahu saya, jadi pengaruh banget ke klinik, pasien yang datang juga banyak, juga meningkat dan itu sangat signifikan. Oh gitu, siap-siap. Pengaruhnya jadi antara personal branding seseorang dengan usaha itu saling mengikuti, dampaknya itu saling mengikuti. Jadi sayang banget kalau kita tidak memanfaatkan sosial media saat ini untuk memberikan dampak positif. Siap dok. Nah ini dok, ini kan temanya bagaimana menjadi womanpreneur tangguh gitu ya. Jadi dunia usaha itu kan identik dengan laki-laki. Selama ini mungkin beberapa tahun yang lalu lah, dunia bisnis. Uh, jadi bagaimana perempuan, menurut dokter, bagaimana dengan perempuan yang berusaha? Karena di tengah identik dengan laki-laki. Jadi kalau pengusaha-pengusaha besar itu kan perlu ketemu klien, perlu deal dengan meeting-meeting yang luar biasa. Nah itu kan identik selama ini dengan mindset kita secara psikologis itu identik dengan laki-laki. Nah bagaimana dengan dengan mindset yang terbentuk seperti itu, Pak? Itu menghalangi nggak bagi perempuan untuk menjadi pengusaha gitu? Ya, pastinya bahkan sampai detik ini pun ya Pak ya, uh, masih ada apa namanya, perbedaan gender, dalam arti orang itu masih meremehkan atau menyepelekan ketika pebisnis itu adalah wanita. Bahkan saya juga masih mengalami seperti itu. Tapi itu malah menjadi tantangan tersendiri buat saya, bagaimana caranya kita bisa melibas perbedaan seperti itu. Ya, saya sering sih kadang misalkan presentasi ke klien gitu kan, kadang ada juga yang masa sih, masa bisa seperti itu kan. Tapi itu justru kalau menurut saya jadi tantangan, kita harus bisa mengalahkan rasa tidak percaya, rasa dipandang sebelah mata, karena kita perempuan. Kita harus buktikan bahwa kita itu setara dengan mereka, setara dengan laki-laki. Tidak ada perbedaan antara gender ya, karena hak dan kewajiban yang kita punya itu sama antara laki-laki dan perempuan, seperti itu. Bahkan jadi Siap. ya justru pandangan sebelah mata itu harus kita buktikan dengan prestasi. Kita mampu dan kita yakin kita bisa. Siap. Nah untuk menciptakan yang tangguh itu gimana dok? Itu kan tadi dokter bilang nggak semua usaha itu berhasil. Ada yang berujung dengan stagnan, kegagalan dan lain sebagainya. Nah itu untuk agar tangguh itu apa yang perlu dilatih dok ya? Gimana dok kira-kira Ya, melatih? kalau Ya gitu. saya yang dilatih adalah mindset kita. Karena ketika kita terjun ke bisnis, kita harus siap dengan kerugian, kita harus siap dengan kegagalan. Karena tidak semua bisnis itu berakhir dengan keberhasilan, ya. Dalam arti ketika kita sudah masuk ke situ dan kita mengalami kegagalan, saya tidak pernah sama sekali menganggap itu adalah kegagalan. Karena menurut saya itu adalah pengalaman, itu adalah hal yang tidak kita dapatkan di sekolahan, ya. Dalam arti kegagalan adalah pengalaman kita untuk menuju keberhasilan. Tanpa mengalami kegagalan, tanpa mengalami jatuh bangun, tanpa mengalami proses air mata dan terkeok-keok itu bisnis tidak akan bisa tahan. Dalam arti semakin susah kita dapatkan, semakin lama bisnis itu bertahan. Tapi ketika kita dapatnya instan, dapatnya cepat, ya bisnis itu juga nggak akan bisa bertahan lama, nggak bisa long lasting kayak gitu. Jadi kembali lagi ke mindset kita, ketika kita gagal, kita jatuh, kita harus bisa bangkit lagi. Jangan dianggap ini adalah akhir segalanya, ini adalah awal menuju kesuksesan gitu. Jadi kegagalan adalah suatu pengalaman yang tidak kita dapatkan dari sekolahan. Jadi ya di mindset kita aja yang kita harus yakin gitu ya. Jatuhnya 10 kali, kita harus bangkitnya 15 kali. Seperti itu. Siap. Nah ini ada komentar ini dari Mas Alfa Faisal. Itu mindsetnya seperti tulisannya kalau di Mas Faisal saya sering baca, salam pertumbuhan gitu dok ya. Jadi memang mindsetnya harus bertumbuh gitu ya, bukan tidak seperti mungkin pekerja yang mungkin pertumbuhannya ya ini pertumbuhannya konstan, nggak cepat. Jadi dengan berwirausaha, emak-emak ini sebenarnya bisa mendorong
tidak hanya menjadi tulang rusuk, tapi juga jadi tulang punggung. Bahkan income-nya bisa melebihi yang laki-laki itu bisa dok ya, kira-kira. Oh, bisa banget, bisa banget. Karena gini loh, menurut saya faktor ekonomi itu juga berperan penting ya dalam suatu fondasi keluarga ya. Jadi kita sudah tidak sudah bukan saatnya kita selalu menggantungkan satu pendapatan dalam arti hanya dari suami misal ya. Ya. Kita juga ikut berperan juga sepanjang tidak mengganggu ya. Kalau kita bisa memberikan pendapatan lebih kepada keluarga, mengapa tidak gitu loh? Kan nanti jatuhnya untuk masa depan anak-anak. Kalau saya mikirnya gitu. Siap. Ya, saya ini baca poster menarik itu dok ya. Jadi cinta itu didapat dengan perasaan, tapi dirawat dengan penghasilan. Benar nggak dok itu dok? Oh banget banget. Siap, siap. Oke dok. Nah, dok ini lalu secara psikologis apa yang perlu dipersiapkan bagi pengusaha perempuan? Nah, mungkin tadi sudah terjawab. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya ini dok, susahnya menitis usaha bisa diceritakan dok. Nah, sekarang kan kalau klinik dokter ya sudah menjadi lumayan lah di Malang Raya dan merambah keluar kota. Nah itu bisa diceritakan dok bagaimana jatuh bangunnya mungkin. Tadi kan ada bilang ada jatuh bangun nggak langsung seperti saat ini kan dok ya tentu saja. Nah mungkin bisa diceritakan dok. Jadi awal merintis suatu klinik itu bahkan saya sendiri itu tidak membayangkan kalau bakalan bisa tumbuh sebesar ini pada saat itu 5 tahun yang lalu karena klinik NDC itu berawal benar-benar praktek pribadi saya dengan 2 karyawan pada tahun 2015 itu ya kan balik lagi karena saya itu orangnya ketika punya keinginan tuh saya tuh harus komitmen dan konsisten gitu kan saya tidak pernah buka tutup klinik kayak gitu kan ketika yang lain misalkan nggak sabar menunggu ya Pak ya karena untuk bisa dapat klinik sebanyak ini maksudnya sebesar ini tuh kan kita harus tetap bertahan dalam arti ketika nggak ada pasien itu kita harus komitmen dengan diri sendiri harus tetap buka praktek kayak gitu nggak ada pemasukan tetap harus buka praktek nah di awal-awal itu sangat kerasa karena saya komitmen saya buka jam praktek itu dari pagi sampai malam ya nggak ada pasien nggak ada appointment pasien saya tetap buka dan tetap saya menggaji karyawan 2 bulan buka awal dulu 2 bulan pertama buka pendapatan itu tidak bisa nutup untuk gaji karyawan kayak pada saat itu karena saya ada 2 bahkan masih 2 loh 2 aja nggak nutup untuk pendapatan untuk menggaji mereka jadi bisa dibayangkan kan minggu itu saya dapat pasien satu tuh konsultasi doang jadi nggak bayar pasiennya udah nunggu dalam seminggu berhari-hari berjam-jam dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam loh Pak saya bukanya dulu saya sendirian nggak ada pasien tetap saya buka jadi dalam seminggu tuh belum ada pasien ada pun satu itu pun konsultasi lama pasiennya nggak jadi gitu kan resiko pebisnis ketika kita siap malah nggak ada pasien sama sekali dok ya itu luar biasa sekali caranya itu ya dok ya dan saya tetap komitmen dan konsisten untuk tetap buka praktek. Mungkin kalau saya dulu udah capek ya, udah saya tutup aja. Mungkin tidak pernah ada nama NDC di Malang. Siap. Sebenarnya dokter ini kan bisa ya, umpama nggak usah bisa praktek di zona nyaman dengan menjadi dokter gigi di rumah sakit atau itu sangat bisa kan sebenarnya? Bisa. Tapi balik lagi Pak ya, saya tuh orangnya sebagai mungkin udah menggenetik ya jiwa entrepreneurnya ya jiwa pebisnisnya ya saya tuh nggak bisa kalau misalkan ikut orang atau ikut aturan suatu rumah sakit atau aturan suatu klinik lain gitu ya karena saya orangnya sukanya mengatur tidak suka diatur kayak gitu itu adalah salah satu jiwa seorang entrepreneur gitu kan jadi ya saya sudah siap mengambil resiko risk taker ketika saya buka praktek sendiri itu kan saya sudah terjun ke dunia bisnis ya dalam arti saya tidak digaji sama orang saya tidak menggantungkan pendapatan sama siapapun ya kan dan bahkan saya menggaji karyawan saya meskipun pada saat itu masih ada 2 itu sebenarnya sudah risk taker saya untuk menjadi pebisnis dan seorang pebisnis harus berani mengambil resiko saya bahkan mindset saya misal tahun ini saya bisa beli 2 mobil misal nih ya contoh tahun depan bisa jadi 2 mobil itu saya jual semuanya karena untuk
untuk nutupi gaji karyawan gitu kan. Ya seperti itu adalah risk taker seorang pebisnis gitu. Jadi harus berani ngambil resiko ya. Mungkin dengan bisnis online, di bisnis online ya Nah, dengan apa itu UMKM kan biasanya semuanya CEO, Chief Everything Officer. Jadi semuanya dikerjakan sendiri. Nah, itu ya, harus ngambil resiko menju. dengan meng-hire orang, dengan meng-hire admin. Nah, terus dikembangkan gitu, Dok ya. Kira seperti itu, Dok ya kan. Kalau bagi mama yang mulai bisnis itu, Dok. Ya, gini itu artinya kita berani mengambil resiko, artinya kita selangkah sudah mulai keluar dari zona nyaman, Siap, kayak siap. gitu. Kalau mengambil resiko ya sulit untuk berkembang gitu, Dok ya. Jadi kan Tuh, betul betul. Jadi tantangan kalau saya baca buku tantangan pebisnis itu kan bukan hanya mendirikan bisnis tapi bagaimana mengembangkannya kan mayoritas itu gagal dan mayoritas lagi bonsai terus nggak besar-besar kecil terus gitu Dok ya. karena terlalu takut, terlalu banyak pertimbangan, terlalu takut untuk melangkah, terus terlalu nggak berani gitu loh. Terlalu, aduh nanti kalau aku ke sini nanti kerugiannya gini gini gini, akhirnya dia stuck dong, stuck nggak bisa berkembang karena terlalu banyak pikiran-pikiran ketakutan, terus nggak mau berani, nggak mau ngambil resiko kayak gitu. Dan menurut saya kalau kita masih menanamkan mindset seperti itu ya selamanya kita tidak akan pernah bisa berkembang, Siap hanya Dok, berada di siap. seperti di kotak itu gitu. Siap Dok. Dok ini apa itu untuk sekarang karyawan ada berapa Dok ya? Hampir alhamdulillah hampir 80. Kalau Oh, luar karyawan biasa. ya karyawan klinik, tapi kan saya juga ada ini bisnis lain ya, itu mungkin kalau digabung semuanya sekitar ada 100 orang. Oh, 100 orang. Jadi udah sangat bermanfaat dok ya. Tidak hanya sebagai dokter gigi, tidak hanya untuk pasien manfaatnya, tapi membuka lapangan kerja itu dok ya. Luar biasa sekali ini dokter yang satu ini. Dok, ya. Dok, ini selain tadi apa itu satu minggu kita dapat pasien itu ada suka duka yang lain untuk selama ini selama dalam merintis usaha ini dok. Sebenarnya kalau dukanya itu mau diceritakan lebih banyak banget, banyak banget daripada sukanya. Makanya tuyulnya udah berapa? Itu si Alfa Faizal, Mbak Dokter tuyulnya udah berapa? Jadi kalau saya sebagai pebisnis, sebagai dentist trainer, sebagai woman trainer gitu ya. Kalau ngomongin masalah duka, dukanya itu bisa dikatakan kita bikin sinetron itu nggak selesai-selesai, banyak banget dukanya. Tapi eh, selalu saya anggap duka itu adalah pelajaran atau pengalaman untuk menuju ke arah yang lebih besar, untuk tumbuh dan berkembang kayak gitu kan. Jadi saya ya wes dilakoni gitu. Kayak kemarin awal pandemi klinik juga termasuk terdampak ya. Dalam arti pasien kan langsung ngedrop, ya kan, ngedrop bener-bener nggak, pasien itu turun hampir 70%. Sedangkan eh, se, eh, sebulan sebulan setelah pandemi kita kan langsung itu Pak, lebaran. THR, barang. Nah, itu sangat terdampaknya pasien pendapatan nggak ada. Dan saya janji pada diri saya sendiri, saya tidak mau mem-PHK karyawan. Apapun caranya, saya ingin, karena di usaha saya itu semua karyawan itu sudah seperti saudara ya Pak, sudah seperti keluarga, saya tidak mau ada PHK. Saya sudah bilang ke manajemen. Jadi pada saat itu kerasa banget, kita mau gaji karyawan, nggak ada duit, mau uh, apa ngasih THR juga nggak ada, dari mana orang pasiennya nggak ada, dan Terus cash flow yang kita punya selama ini habis untuk operasional klinik selama tidak ada pasien. Ya sudah, pada saat itu saya, ya ini bukan curhat ya, kisah nyata. Jadi saya benar-benar jual dan nggadein beberapa aset saya untuk menggaji dan memberikan tunjangan kepada mereka. Dan itu sama sekali karyawan nggak tahu, karena ya wes lah, memang ini resiko yang harus saya hadapin ya. Jadi pengusaha itu adalah orang yang paling terakhir sendiri menerima eh, gaji atau menerima keuntungan ketika semua karyawan sudah kita berikan haknya, seperti itu. apa itu ada buku itu buku menarik kira-kira bahasa Indonesianya
pemimpin makan duluan kira-kira, makan paling terakhir. Nah, itu. Jadi Iya, pemimpin itu dok ya, bener ya, leader. bener banget. Dan saya selalu seperti itu ke karyawan. Jadi mereka saya dulukan, aku terakhir lah, nanti aja. Yang penting jangan sampai kita memberikan hak kepada karyawan sampai keringatnya mereka kering. Ya, jangan sampai keringat mereka kering gitu loh. Gitu, siap-siap. Nah, dok, ini menarik sekali nih, nilai perusahaan lah kira-kira yang menarik dari dokter Nin ini. Kalau selain itu, agar perusahaan itu sustainable, berkelanjutan, apa nilai-nilai yang dokter pegang itu apa, dok? Apa dok? Apa Eh, mungkin secara spiritual atau nilai-nilai perusahaan lain lah yang ada di perusahaan dokter? Apa yang ditanamkan gitu? yang pertama, dari awal buka usaha apapun itu, saya selalu mengalokasikan untuk sosial. Jadi 50 untuk profit, 50-nya untuk sosial. Jadi saya benar-benar ingin memberikan manfaat kepada sesama, saya ingin memberikan aliran rezeki lewat saya, misalkan lewat usaha saya kepada mereka yang membutuhkan. Jadi benar-benar saya bukan murni pure untuk cari keuntungan, cari duit, enggak, saya kepingin ke arah sosial. Ya, dan itu selalu saya tanamkan kepada karyawan-karyawan saya, gitu kan. Terus yang kedua, saya bentuk teamwork dengan SDM-SDM yang profesional di dalamnya. Jadi kita tidak sembarangan ya ngambil SDM apa-apa, karena SDM dalam suatu usaha itu adalah tiangnya, eh, tiangnya suatu rumah ya, misalkan. Tanpa mereka usaha itu tidak ada apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Jadi kita itu adalah tim. Bukan karena ada Dokmin atau karena ada saya klinik itu berkembang, bukan. Karena ada mereka klinik itu bisa berkembang. Jadi saya selalu menguangkan mereka, ya kan. Dalam arti ya saya melibatkan mereka untuk kemajuan bisnis saya gitu. Kita sama-sama, yuk kita saling bergandengan, kita kita ini rumahmu juga, yuk kita saling bergandengan untuk memajukan klinik bersama-sama, kayak Siap. gitu. Nah, Jadi menarik sekali nilai-nilai. Jadi, hmm, jadi usaha itu menurut Dokter Nin ini ya tidak hanya tempat untuk meraih profit aja ya, tapi ya, ada hal lain yang diperjuangkan gitu, umpama memanusiakan karyawan dan nilai aksi sosial itu, gitu dok ya. ya. Bahkan klinik saya NDC juga sudah punya yayasan sosial sendiri ya, NDC Foundation namanya. Eh, Hmm, Hampir, jadi beberapa sekian persen pendapatan kita itu selalu kita alokasikan buat mereka yang benar-benar membutuhkan, yang benar-benar, karena memang ada hak mereka ada hak mereka yang disalurkan lewat kita. Jadi kita harus memberikan secara langsung kepada mereka, dan itu saya bentuk dalam suatu NDC Foundation. Dan itu sangat kegiatan yang rutin dilakukan, sosial gitu buat mereka yang kegiatannya apa butuh. aja itu, Dok? Kenapa? Kegiatannya apa aja itu dok ya, kegiatan sosial Oh, dari yayasannya yang mendirikan dokter ini. ya, jadi kita juga punya anak asuh ya kan, terus anak-anak yang putus sekolah, anak-anak berprestasi tapi putus sekolah, dalam arti mereka tidak bisa membayar uang ya, maksudnya membayar SPP, padahal mereka berprestasi itu banyak banget ya. Terus kita juga rutin safari sembako ke daerah-daerah pelosok, bahkan ke pinggir-pinggir kota gitu ya, di pinggiran. Terus kita juga menjadi donatur tetap di beberapa panti asuhan, panti jompo, kemudian ya kegiatan-kegiatan sosial lainnya sih yang sebenarnya hal itulah yang kalau misalkan banyak teman kolega nanya, kok bisa ya kamu bertahan di kondisi seperti ini, ya inilah rahasia. Saya jadi nggak ngerti dari mana, tapi the power of sedekah itu yang bisa menyelamatkan bisnis kita. Semakin kita banyak memberi, semakin banyak yang kita dapat. Siap. Dan itu terbukti pandemi ini dok ya, nggak mem-PHK, ya, nggak mem-PHK karyawan sama sekali dan justru akan ekspansi gitu dok ya. Ya, ketika pandemi tidak mem-PHK sama sekali karyawan, bahkan kita nambah cabang dan nambah karyawan. Alhamdulillah banget. Terima kasih juga atas kepercayaan teman-teman untuk berobat atau melakukan perawatan gigi di NDC. Gitu. Oke dok, lah, inspiratif sekali. Nah ini dok, untuk aksi sosial itu masa sampai ini dok tadi 50% dari
profit. Itu masa sampai segitu, Dok? Itu kan kalau zakat kan yang wajib kan cuma Eh, 2,5 gitu, Dok. Gimana, Dok? jadi itu ibaratnya katakanlah seperti itu. Jadi ada 9% gitu kan. Bahkan kalau bisa lebih banyak. Bahkan kemarin juga nggak dalam arti pernah juga saya memberikan tuh hampir 100% ketika ketika kondisi sulit kemarin gitu loh. Jadi itu Hmm, ibaratnya seperti itu. Yang pasti kita siap, selalu rutin memberikan eh, kontribusi sosial ke mereka. Dan saya pernah siap. pernah baca ini ya, sedekah yang paling bagus itu seperti apa sih? Sedekah paling bagus itu ketika kita berada di kondisi yang sulit. Karena ketika kita sedekah di kondisi kita serba ada itu biasa. Tapi ketika kita kondisi serba sulit dan serba susah, kita sedekah bahkan 100% kita sedekahkan itu sangat luar biasa. Dan hasilnya itu saya ngalamin sendiri. Oh, siap. Nah, ini para pendengar, ini sangat inspiratif. Jadi, jangan pernah pelit untuk bersedekah gitu, Dok ya. Ini karena Dokter Nin dan banyak sebenarnya pengusaha-pengusaha besar itu berawal dari memberi, ya, gitu. Oke, Memberi, Dok, benar. ini ada pertanyaan, Dok, dari Anissa IDN. Dok Nin, jika berkenan, tolong diperjelas tentang personal branding, Dok. Oke, gitu, Dok. Personal branding itu adalah saya jelaskan dengan Anissa ya. Personal branding itu apa sih yang orang lain ketahui tentang tentang kita tanpa kita ada, tanpa ada sosok kita, gitu ya. Seperti misalkan Tukul nih, kita kalau udah denger nama Tukul tuh pasti ketawa, ya kan? Nah, itulah namanya personal branding. Jadi ketika kita ingin memunculkan personal branding kita, yang paling pertama kita lakukan adalah kita harus tahu apa sih kelebihan kita, apa sih yang bikin orang lain itu inget sama kita, apa sih yang nilai unik kita itu apa, ya kan? Kita harus tahu personal branding, hal yang paling unik atau yang paling kita ketahui itu kita harus ngerti gitu ya. Nah, setelah kita memahami nilai lebih kita itu apa, kita mulai munculkan di sosial media bisa seperti itu. Karena saat Siap. ini sosial media itu harus kan paling mudah dan murah ya Pak ya. Itu harus kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk menunjukkan personal branding kita. Karena kita ketika sudah masuk ke ranah bisnis, personal branding itu sangat penting sekali. Gitu. Siap, Dok. Jadi Nah, ini seperti dokter Nin ini kalau bicara epidemik dan dokter gigi ya larinya ke dokter Nin ya. Kira-kira gitu, Dok ya. bisa, jadi Siap. gitu. Oke. Karena saya Ini ya gimana, Dok? gini juga, selain APD itu yang bikin saya unik itu, katanya sih pasien-pasien itu kalau sama saya itu seperti teman gitu. Jadi tidak ada batas antara saya dengan pasien gitu. Apapun yang pasien bilang, bahkan banyak loh pasien saya itu datang ke tempat saya itu hanya untuk curhat. Dan ketika udah ketemu saya katanya, dok, sudah nggak sakit lagi dok gigi saya kayak gitu. Dan itu sebenarnya sudah masuk ke personal branding ya. Jadi gimana kata mereka sih, dokter Nina itu orangnya ramah, orangnya itu udah nggak pernah ada batas antara pasien dengan dokter seperti itu. Ya Siap. itu Dan itu bukti ketika istri saya beberapa waktu lalu 3 kali atau enggak 2 kali perawatan gigi di Araya, di sejarah klinik di ya. Araya, Dok. Itu ya, nah, itu apa itu keramahannya itu terasa sekali gitu. Nah, Terima gitu kasih. ya. Dok. Oke, Dok, Karena Dok, memang nah, kami ya, untuk Dok. melakukan pasien ya, Iwan. Dok, ini keren banget, sangat menginspirasi. Lalu ada dari PSC 19 Kota Malang, selamat malam. Terus luar biasa dokter dari Fadrus Sidik. Nah, dan Dok, ini mungkin sangat menarik sekali obrolan kita malam ini. Mungkin ini karena sibuk, kita nggak bisa berlama-lama. Dokter sangat sibuk sekali. Mungkin ada closing statement, Dok, bagi perempuan yang ingin menjadi womanpreneur. Jadi apa yang pesan apalah yang mungkin yang sangat esensial bagi menurut dokter? Jadi gini, menjadi perempuan itu luar biasa dalam arti kita itu
bisa melakukan multitasking. Ya, kita bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu. Jadi tidak ada hal yang memberatkan atau hal yang menyulitkan kita untuk menjadi womanpreneur. Karena apa? Kita adalah makhluk, kita adalah sosok yang bisa multitasking seperti itu. Jadi teruslah melaju, teruslah mencapai mimpi, dimulai dari hal yang paling kecil yang bisa kita lakukan. Jadi meskipun nanti ada omongan yang nggak sependapat atau pandangan yang meremehkan, nggak apa-apa. Itu kita akan buktikan dengan prestasi. Kita terus aja melaju, justru dengan hal-hal yang meremehkan itu untuk pacuan kita bisa melangkah mencapai mimpi kita. Karena kita adalah wanita multitasking yang mungkin para pria susah memahami, susah melakukan tindakan seperti kita. Gitu. Dan nilai lebih kita sebagai wanita, kita bisa masak, bisa dandan, bisa jualan juga online itu dalam satu waktu gitu. Pasti bisa. Tidak ada hal yang menyulitkan kita untuk menjadi womanpreneur. Siap. Ini ada dari komentar lagi dari Linda Wati. Sukses selalu dokter, semoga saya bisa sukses seperti dokter. Amin. Amin. Ini difabel dok, jadi mungkin nanti bisa collab juga dengan difabel, juga punya komunitas, nanti bisa collab lah, ada aksi-aksi sosial dan lain sebagainya. Boleh nanti undang. Saya tuh senang banget loh melihat mereka yang difabel gitu, tapi bener-bener semangatnya tinggi, motivasinya tinggi, itu luar biasa banget gitu kan. Jadi kadang saya merasa malu juga ketika kita tuh alhamdulillah dikasih kesempurnaan gini, tapi kadang kita masih merasa tidak bersyukur, masih malas-malesan, masih mager-mager gitu kan. Itu tamparan yang luar biasa buat saya sendiri ketika melihat mereka. Jadi boleh deh kapan-kapan kita collab bareng. Siap. Ya, efeknya dokter Nin nggak ada hebat, nggak ada obat, kata Mas Alfa. Ya. Ya. Nah, terus ini dok, apa itu apa ya? Oh ya, saya teringat ini kata Jack Ma itu mungkin kelebihan perempuan itu kan detail, sangat peduli pada detail. Nah, dan kalau ingin perusahaan sustainable maka pekerjakanlah lebih banyak perempuan. Nah, itu setuju nggak dok soal itu dok? Dengan Setuju banget. Jadi kalau saya pribadi untuk menjadi pemimpin tidak harus laki-laki, kita para wanita juga bisa kok. Dan kita bisa membuktikan dengan menjadi wanita, kita itu bisa memimpin perusahaan. Kita bisa menjadi perempuan wanita yang berprestasi. Jadi sudah tidak zamannya lagi ya, laki-laki perempuan yang dipercaya adalah laki-laki. Enggak, kita buktikan seperti itu. Kita itu bisa. Setuju banget. Oke, siap. Terima kasih dok. Ini luar biasa sekali, cukup interaktif dan cukup banyak insight yang kita dapat, saya dapat dan teman-teman mungkin pendengar dapat. Semoga obrolan ini bisa bermanfaat dan bisa memberi inspirasi bagi perempuan di luar sana dan bagi teman-teman yang lain. Dan bagi yang tidak mungkin belum sempat menyaksikan ini, silakan saksikan di feed IG tugumalang.id teman-teman agar dapat inspirasi dari Dr. Nin. Oke, terima kasih dok. Selamat beraktivitas, selamat akhir pekan, sukses selalu dan selalu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap semangat untuk menjadi womanpreneur. Siap.